Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sepatutnya kita bersabar setiap kali cobaan menimpa kita. Tidak ada orang yang beriman lantas tidak diuji, terutama diuji dengan rasa sakit. Mungkin terbesit dalam diri kita ya sahabat, ketika kita ditimpa ujian sakit, kita akan mengeluh dan tidak terima dengan kondisi tubuh kita yang lemah dan tidak berdaya. Namun, tahukah sahabat, jika terdapat hikmah ketika kita sakit? Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah menimpa seorang mukmin berupa rasa sakit yang terus-menerus, rasa capek, kekhawatiran pada pikiran, sedih karena sesuatu yang hilang, kesusahan hati, atau sesuatu yang menyakiti, sampai pun duri yang menusuknya, melainkan akan dihapuskan dosa-dosanya." Ternyata sakit dapat menjadi penggugur dosa-dosa kita. Sakit juga menjadikan kita berpahala jika kita bersabar dengannya. Namun tahukah sahabat bahwa akan selalu ada 4 malaikat yang senantiasa menyertai kita di kala sehat maupun sakit? Silakan sahabat simak video ini sampai selesai hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khasana keislaman untuk umat. Sahabat, berikut ini keempat malaikat yang setia ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama kita setiap waktu, yaitu: pertama, mereka menyertai manusia ketika proses penciptaannya di rahim ibunya. Ketika Allah menciptakan manusia, malaikat akan senantiasa menyertai manusia. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim berikut ini. Allah mengutus seorang malaikat untuk rahim, lalu beliau mengatakan, "Ya Allah, ini nutfah. Ya Allah, ini segumpal darah. Ya Allah, ini segumpal daging." Ketika Allah hendak menyelesaikan penciptaannya, beliau bertanya, "Ya Allah, lelaki atau perempuan? Apakah dia orang yang celaka atau bahagia? Bagaimana rizkinya? Bagaimana ajalnya?" Akhirnya ditetapkan untuknya semua ketetapan itu di perut ibunya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6595 dan Muslim nomor 2646. Kedua, malaikat penjaga fisik manusia. Di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah berfirman dan menjelaskan bagaimana malaikat-malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga manusia dari segala arah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Malaikat juga senantiasa menjaga kita setiap saat, siang dan malam, dari kejahatan dan kecelakaan. Tak hanya itu saja sahabat, malaikat juga ada yang bertugas menjaga amal manusia, baik yang buruk maupun baik. Oleh sebab itu, ketika kita dalam keadaan sakit, betapa beruntungnya jika kita bersabar dan berdoa agar amalan baik kita pun tetap terjaga. Ketiga, malaikat pencatat amal perbuatan manusia. Setiap manusia selalu diiringi malaikat pencatat amal, yang baik maupun yang buruk, amal besar maupun yang kecil. Allah berfirman, "Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaan itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan." Al-Quran surat Al-Infitor ayat 9-12. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna firman Allah dalam surat Al-Infitor ayat 9-12. Bahkan ketika kita sedang sakit, malaikat pencatat amal tetap berada dalam tugasnya. Anda mungkin pernah tidak melakukan ibadah wajib seperti sholat atau melakukan amalan-amalan lainnya. Banyak sekali kaum muslimin yang kadang meninggalkan sholat dengan dalih sakit atau memaksakan diri sholat dengan tata cara yang biasa dilakukan oleh orang sehat. Akhirnya merasakan beratnya sholat, bahkan merasakan hal itu sebagai beban yang menyusahkannya. Padahal, hal ini tidaklah benar loh sahabat. Orang yang sakit tidaklah gugur kewajibannya untuk beribadah. Allah Ta'ala juga memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan ketakwaan menurut kemampuan mereka dalam firman-Nya, "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." Al-Quran surat At-Taghabun ayat 16.
Orang yang sakit tidak sama dengan yang sehat. Semua harus berusaha melaksanakan kewajibannya menurut kemampuan masing-masing. Dengan ini nampak keindahan syariat dan kemudahannya. Oleh karena itu, tatkala kita dilanda sakit dan tidak mampu berdiri, maka sholatlah dengan duduk. Jika tidak mampu untuk duduk, maka sholatlah dengan bersandar atau merebahkan tubuh, dan begitu seterusnya. Sedangkan apabila berat melakukan setiap sholat pada waktunya, maka diperbolehkan baginya untuk menjamak atau menggabung antara sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya, baik dengan jamaah takdim atau takhir. Begitulah indahnya agama Islam, sahabat. Jangan sampai ketika kita sedang sakit, lalu malaikat menemukan kita dalam keadaan melalaikan ibadah dan amalan terutama yang wajib. Malaikat yang berada di sebelah kanan mencatat kebaikan, sementara malaikat di sebelah kiri mencatat keburukan. Sehingga tercatatlah keburukan untuk kita karena melalaikan ibadah. Wal-iyazubillah. Seperti diriwayatkan oleh Ibnu Katsir bahwa dua di kanan dan di kiri mereka mencatat setiap amal. Yang di kanan mencatat amal baik dan di kiri mencatat amal buruk. Sementara dua malaikat lainnya menjaga, satu di depan dan satu di belakang. Sehingga jumlahnya ada 4 malaikat siang dan 4 malaikat lainnya di malam hari. Tafsir Ibnu Katsir nomor 437. Hikmah yang dapat kita ambil adalah Allah senantiasa mengawasi kita dalam keadaan sakit maupun sehat. Oleh karena itu, marilah mengerjakan ibadah sesuai kemampuan kita, karena catatan amal baik atau buruk kita akan terus terisi setiap waktu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita dari segala kemaksiatan dan berhak mendapatkan buku catatan amal terbaik pada hari perhitungan nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Gue Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.